Baik, pada kesempatan kali ini kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul kadar homocysteine sebagai prediktor mortality rate pada pasien diabetes. Berikut merupakan anggota dari SGD kami. Next. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang di mana kasus penyakit kronis di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu yang menjadi permasalahan paling besar yakni adanya kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau disebut dengan kondisi hiperglikemi. Hal ini bisa dikarenakan adanya kondisi intoleransi glukosa atau karena kelenjar pankreas dalam tubuh tidak mampu memproduksi insulin. Kemudian untuk diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi dua, yakni ada yang tipe 1 dan juga tipe 2. Dan untuk yang pada kasus yang mendominasi yakni didominasi oleh tipe 2. Next. Ada banyak faktor resiko yang dapat mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Di antaranya ada riwayat pada keluarga, pola makan yang tidak sehat, usia lebih dari 45 tahun, obesitas, dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian untuk angka mortalitas dan morbiditas daripada penyakit diabetes sendiri diketahui semakin meningkat. Disebutkan bahwa angka mortalitas dan morbiditas pada kasus diabetes ini bisa disebabkan karena penyakit jantung koroner. Ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kejadian daripada penyakit jantung koroner pada pasien diabetes. Salah satunya ialah peningkatan kadar serum homocysteine. Secara tidak langsung, dari pernyataan di atas, kita mengetahui bahwa pemeriksaan kadar serum homocysteine dapat dijadikan sebagai prediktor kejadian daripada penyakit jantung koroner yang tentunya juga akan mempengaruhi daripada mortalitas dan morbiditas pada pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu, berangkat dari isu ini, kami akan membahas beberapa tinjauan lebih lanjut. Next. Baik, berikut ini merupakan skenario dari tugas yang harus kami telah, yaitu ada seorang staf dari laboratorium yang menawarkan mengenai tes serum homocysteine untuk pasien diabetes mellitus. Dikatakan bahwa pengukuran kadar serum homocysteine ini dapat memprediksi angka kematian pada pasien apabila kadar serumnya tinggi. Akan tetapi, dokter di sini kesulitan untuk menentukan keputusan dan memutuskan untuk mencari literatur terkait dengan pernyataan tersebut. Next. Baik, jadi di sini merupakan rumusan masalah, tujuan penulisan dan juga manfaat penulisan. Next. Kemudian untuk jenis pertanyaan pada skenario tersebut, jadi pertanyaan itu tergolong dalam tipe prognosis atau prediktif, di mana di sini kita dapat menyusun pertanyaan klinis, yaitu sesuai dengan kriteria PICO. Namun di sini comparison dapat dihilangkan karena ini menentukan prognosis. Jadi yang pertama untuk populasinya itu sendiri merupakan pasien diabetes mellitus. Untuk indikator yang akan diketahui yaitu kadar serum homocysteine, sedangkan untuk outcome yang ingin diteliti yaitu bagaimanakah mortality rate-nya. Sehingga dapat diformulasikan pertanyaan klinis berdasarkan skenario tersebut. Pada pasien diabetes mellitus, apakah penggunaan serum homocysteine dapat menjadi marker prognosis untuk menentukan mortality rate? Next. Baik, ini adalah critical appraisal untuk jurnal yang pertama yang berjudul Hyperhomocysteinemia, Increased Risk of Death especially in type 2 diabetes, 5-year follow-up of the HORN study. Jadi untuk yang pertama, jadi untuk yang critical appraisal yang pertama, yaitu apakah sampel mampu merepresentatif atau menyimpulkan populasi target. Jadi dari jurnal Hyperhomocysteinemia Increases of Death, especially in type 2 diabetes 5-year follow-up of the HORN study, itu melakukan penelitiannya pada populasi kulit putih dengan rentang usia 50 hingga 75 tahun dengan total sampel sebanyak 2.484 pasien dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 dengan mengambil sampel di kantor pendaftaran penduduk kota HORN dengan metode random sampling. Maka dari itu penelitian ini disimpulkan representatif dikarenakan pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut. Next. Untuk pertanyaan kedua, apakah sampel penelitian direkrut dalam satu titik atau fase yang sama?
Jadi pada artikel ini tidak disebutkan secara jelas terkait waktu perekrutan sampel pasien diabetes. Hanya saja dijelaskan bahwa seluruh subjek akan menjalani 75 G oral glucose tolerance test atau OGTT dalam waktu yang bersamaan. Next. Oke, untuk yang ketiga, apakah sampel penelitian di follow up dalam waktu yang cukup panjang dan komplit? Jadi pada penelitian ini follow up dilakukan selama 5 tahun. Nah, ini bisa dikatakan kurang panjang karena berdasarkan dengan teori perjalanan penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Jadi didapatkan dari total 2.484 sampel yang ada, sebanyak 172 dikatakan meninggal. Namun tinggal ini tidak disebutkan penyebabnya secara pasti. Jadi jika penyebabnya misalkan ditentukan atau dijelaskan, maka dari itu loss to follow up bisa dikatakan sebesar 5%, yang artinya validitas cukup baik sehingga kecil kemungkinan untuk timbul bias. Next. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya, apakah kriteria objektif diterapkan dengan cara yang blind? Jadi di sini pada section metode sudah disebutkan dengan jelas bahwa seluruh laboran yang melakukan pemeriksaan di sini sudah dilakukan blind, bahwa laboran tersebut tidak mengetahui terkait dengan status toleransi glukosa dan juga data klinis dari pasien. Next. Kemudian apakah telah dilakukan adjustment pada faktor-faktor penting yang juga dapat mempengaruhi prognosis dari pasien? Jadi dari tabel 2 disebutkan sudah dilakukan adjustment, baik itu dari faktor karakteristik seperti usia, jenis kelamin, dan juga status glucose tolerance, dan juga dilakukan adjustment pada faktor perancur lain seperti kondisi hipertensi, kondisi hiperkolesterolemia, dan juga status merokok dari pasien. Next. Kemudian apakah telah dilakukan validasi dalam kelompok independen atau test set pada pasien? Jadi di sini sudah dilakukan yang ditunjukkan dari citasi nomor 7 yang menunjukkan bahwa kadar serum homocysteine yang menurun sebesar 5 mol per liter dapat menurunkan risiko kematian pada pasien diabetes sebesar 10%. Sedangkan untuk citasi nomor 13, 14, 39 hingga 41, di situ disebutkan bahwa hiperhomocysteinemia merupakan salah satu faktor prediktor kuat yang dapat menyebabkan terjadinya faktor komplikasi kardiovaskular pada pasien diabetes mellitus dibandingkan dengan pasien non-diabetes. Baik, lanjut bagaimana hasil studi dari waktu ke waktu. Jadi pada studi ini ditemukan penyebab kematian 93,6%, meninggal karena penyakit kardiovaskular, 34 diantaranya termasuk dalam subcohort. Kemudian 52,5% kematian non kardiovaskular disebabkan oleh neoplasma ganas, septikemia, infeksi saluran pernapasan, penyakit pernapasan, penyakit eksternal, dan penyebab lainnya. Next. Kemudian seberapa tepat perkiraan prognosis atau presisi dalam penelitian ini? Jadi pada penelitian ini dilakukan evaluasi kemungkinan interaksi dan tidak mengalami perbedaan spesial di antara strata faktor risiko seperti jenis kelamin, hipertensi, hiperkolesterol, dan perokok aktif. Jadi untuk nilai OR limit mortalitas pada subjek non-diabetes yaitu 1,34 dan pada subjek diabetes itu 2,51 dengan p-value sama dengan 0,08. Baik, lanjut. Apakah hasil studi dapat diterapkan ke pasien kita? Jadi dari jurnal itu dapat dikatakan bahwa studi ini kurang applicable atau tidak dapat diterapkan pada pasien kita karena antara pasien yang diteliti dan juga pasien kita itu terdapat perbedaan karakteristik demografis yaitu warna kulit atau ras. Kemudian di mana nanti perbedaan warna kulit ini dapat menyebabkan perbedaan dari segi genetik, gaya hidup, dan juga lingkungan serta aktivitas fisik yang dibandingkan dengan populasi di daerah kita. Next. Selanjutnya adalah apakah pasien kita begitu berbeda dengan pasien yang diteliti sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan. Jadi disebutkan bahwa dalam jurnal itu populasi yang diteliti adalah kulit putih yang berusia 50-75 tahun. Sedangkan pasien kita di Indonesia, khususnya di Bali, itu bukan berkulit putih. Sedangkan untuk karakteristik klinis pada populasi yang dapat dilihat di tabel baseline karakteristik itu adalah ada riwayat merokok, mengalami hipertensi, diabetes mellitus, dyslipidemi, hiperkolesterolemia, itu cukup mirip dan tidak jauh berbeda dengan pasien kita. Next. Selanjutnya, akankah bukti ini membuat dampak penting secara klinis pada kesimpulan kita tentang apa yang harus ditawarkan atau diberitahukan kepada pasien?
Jadi pasien kita harus diberikan pemahaman lebih untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari hiperhomosistemia yang dapat menyebabkan perburukan pada penyakit kardiovaskular sehingga bisa meningkatkan risiko kematian pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Sehingga pasien itu dapat yakin untuk dilakukan terapi dengan menggunakan obat yang dapat menurunkan kadar serum homosistem. Next. Jadi untuk simpulan jurnal 1, berdasarkan kriteria VIA atau validity, importance, dan juga applicability, itu meskipun penelitian ini dinilai dari aspek validity itu cukup baik dan dari aspek importance itu perkiraannya tergolong presisi, namun dari aspek applicability dia tidak applicable, maka penelitian ini dapat dijadikan dasar informasi, namun belum dapat menjadi dasar tindakan pengobatan. Next. Plus sustain level is an intended predictor of coronary heart disease in pasien with type 2 diabetes mellitus. Baik, untuk yang pertama yaitu nilai validitasnya. Yang pertama soalnya apakah sampel penelitian tergolong representatif atau menyimpulkan populasi target. Jadi sampel penelitian pada penelitian ini sebanyak 1059 pasien dengan diabetes tipe 2 dengan usia 45 sampai 64 tahun. Dan hanya 430 pasien yang tersedia untuk pemeriksaan plasma homocysteine, di mana subjek dalam penelitian ini terbilang cukup besar namun kurang representatif karena target populasinya menggambarkan populasi di 2 wilayah saja, yaitu pada Turku University Central Hospital pada Finland Barat dan Kuopio University Hospital District pada Finland Timur, mana sebaiknya sampelnya diambil dari keseluruhan rumah sakit pada perwakilan masing-masing daerah ataupun dapat dilakukan dengan random sampling agar semua pasien memiliki peluang yang sama sebagai sampel penelitian. Kemudian yang kedua, apakah sampel penelitian direkrut pada tidak masuk penyakit yang sama? Dalam penelitian ini sampel direkrut pada rentang usia 45 sampai 64 tahun. Berdasarkan dari penyakit diabetes tipe 2-nya tidak dijelaskan dari stage mana dilakukan follow up, tapi dilihat dari ada tidaknya myocardial infarction, diketahui sampel tidak direkrut pada fase penyakit yang sama. Hal ini dibuktikan berdasarkan dari jumlah sampel yang 830 pasien tadi, hanya 706 pasien yang pada awalnya tidak memiliki myocardial infarction, sedangkan sisanya 124 pasien memiliki myocardial infarction. Kemudian yang ketiga, apakah sampel penelitian follow-up dalam waktu yang cukup panjang dan komplit? Dalam penelitian ini follow up terkait mortalitas coronary heart disease dan non-fatal myocardial infarction pada pasien diabetes tipe 2 dilakukan cukup panjang, yaitu selama 7 tahun. Kemudian untuk follow up sampel apakah dilakukan komplit, ini dilihat dari besarnya jumlah pasien yang lost follow up, di mana berdasarkan jurnal dari grafik gambar ditunjukkan bahwa jumlah pasien yang lost to follow up yaitu 0, di mana di sini menunjukkan bahwa validitasnya itu baik dengan nilai 5%. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yakni apakah kriteria objektif diterapkan dengan cara blind? Disebutkan dalam pemaparan metode penelitian telah ditugaskan 2 orang investigator untuk melakukan review terhadap rekam medis daripada partisipan untuk menemukan apakah ada timbulnya gejala-gejala yang mengarah pada penyakit jantung, baik itu coronary heart disease maupun myocardial infarct. Namun pada artikel tidak dijelaskan apakah investigator telah dilakukan blinding, artinya apakah kedua investigator ini mengetahui karakteristik daripada partisipan yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2, dan juga apakah kedua investigator ini mengetahui daripada kadar serum homosisten daripada partisipan. Dikhawatirkan apabila investigator mengetahui karakteristik partisipan akan dilakukan upaya berlebihan untuk menemukan daripada gejala-gejala yang mengarah pada penyakit jantung. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan adjustment pada faktor penting yang dapat mempengaruhi prognosis? Pada artikel sudah disebutkan bahwa telah dilakukan adjustment atau penyamaan daripada usia, jenis kelamin, dan juga serum kreatinin, yang dimana
hal ini sudah menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi daripada bias. Selanjutnya, next. Apakah ada validasi dalam kelompok independen test set pasien? Dalam artikel tidak disebutkan secara jelas sebelumnya apakah memang ada penelitian yang menganalisis bahwa adanya hubungan daripada hubungan level serum homocysteine dan juga kejadian daripada coronary heart disease. Namun setelah kami lakukan penelitian di luar, setelah kami lakukan pencarian artikel penelitian yang terkait dengan level homocysteine dan juga kejadian coronary heart disease, kami menemukan artikel dengan judul Correlation of Serum Homocysteine Level with the Severity of Coronary Heart Disease, di mana pada artikel ini disebutkan bahwa memang ada hubungan signifikan antara serum homocysteine dan juga kejadian coronary heart disease. Lanjut. Lalu bagaimana hasil studi dari waktu ke waktu? Jadi menurut tabel dari Kaplan-Meier, di mana terlihat bahwa pasien ini dengan kadar plasma homocysteine kurang dari 15 mikromol per liter itu awalnya mengalami penurunan pada tahun pertama, yang kemudian mengalami steady sampai tahun kedua, yang selanjutnya mengalami penurunan dengan survival yang cukup tinggi sampai tahun ke-7. Ini berbeda dengan pasien dengan kadar plasma homocysteine yang lebih dari 15 mikromol per liter, awalnya ini mengalami steady selama setahun, yang selanjutnya ini mengalami penurunan dengan survival yang cukup rendah dan mengalami steady pada tahun ke-3 sampai ke-4, serta mengalami steady dari tahun ke-5 sampai tahun ke-7. Next. Lalu seberapa tepat perkiraan prognosis atau presisi dalam penelitian ini? Jadi penelitian tersebut dalam mengestimasi presisi yang digunakan tolak ukur adalah rentangan dari confidence interval, yaitu 95%. Jadi semakin sempit rentangan confidence interval maka semakin akurat, sebaliknya semakin lebar rentangan confidence interval maka semakin tidak akurat. Jadi di sini berdasarkan data semua pasien outpatient dengan mortalitas CHD itu terdapat adjusted for age, sex, dan calculated creatinine clearance, dan multiple adjusted. Jadi pada pasien adjusted ini terdapat RR atau relative risk-nya itu adalah 2,71 dengan rentangan confidence intervalnya itu 95%, itu nilainya 1,64 sampai 4,47. Jadi artinya 95% percaya bahwa nilai RR di masyarakat berkisar 1,64 sampai 4,47. Sementara RR di penelitian ini yaitu 2,71. Nah, rentangan CI tersebut terlihat sempit sehingga dapat dinyatakan akurat. Begitupun pada adjusted for age-nya, multiple adjusted-nya. Kemudian pada pasien di sini berbeda pada pasien MI at baseline, itu pada multiple adjusted-nya itu pada pasien yang multiple adjusted terdapat RR-nya itu adalah 3,69 dengan rentangan 1,93 sampai 7,06. Artinya 95% percaya bahwa nilai RR di masyarakat itu berkisar 1,93 sampai 7,06. Sementara RR di penelitian ini yaitu 3,69. Nah, rentangan CI ini tersebut terlihat lebar sehingga dapat dinyatakan kurang akurat. Next. Baik, lanjut. Apakah pasien kita begitu berbeda dengan pasien yang diteliti sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan? Jadi di sini dijelaskan bahwa artikel ini menggunakan subjek dengan pasien DM tipe 2 dengan rentang usia berkisar 45 sampai 64 tahun. Di mana jika di Indonesia itu prevalensi penderita DM tipe 2 berdasarkan Kemenkes itu paling banyak berkisar pada usia 40 sampai 59 tahun. Namun pada penelitian ini kan dia dilakukan di negara Finlandia yang merupakan ras Kaukasia, sedangkan kita di Indonesia itu merupakan khas Mongoloid yang dimana bisa saja ada perubahan dari karakteristik individu antara subjek yang digunakan di penelitian dengan pasien kita di Indonesia. Jadi dengan adanya hal tersebut, adanya suatu perbedaan baik dari subjek di penelitian dengan pasien kita. Next.
Pertanyaan selanjutnya, akankah bukti ini memberikan dampak penting secara klinis pada kesimpulan kita tentang apa yang harus ditawarkan atau diberitahukan kepada pasien? Jadi, level homocysteine plasma memiliki keterkaitan dengan mortalitas dari penyakit jantung koroner, di mana pada penelitian ini dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan dengan level homocysteine plasma yang lebih dari 15 mikromol per liter memiliki prognosis yang buruk jika dibandingkan dengan level homocysteine plasma di bawah 15 mikromol per liter, serta adanya hubungan yang signifikan antara peningkatan kadar homocysteine plasma dengan angka kematian dan kejadian penyakit jantung koroner pada pasien diabetes, bahkan pada pasien diabetes tanpa MI di awal. Jadi dengan adanya evidence base yang dikatakan di jurnal, sehingga nantinya kita bisa memiliki informasi yang kita bisa beritahu kepada pasien. Next. Lanjut, terakhir itu simpulan hasil VIA yang dipadukan dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Jadi berdasarkan critical appraisal atau telah kritis jurnal yang dilakukan, baik itu dari valid, important, dan applicable-nya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak applicable dikarenakan ada perbedaan karakteristik dari subjek penelitian, walaupun penelitian ini menunjukkan cukup valid dan important namun tidak applicable. Next. Baik, saya lanjutkan. Berikut adalah critical appraisal jurnal ketiga dengan judul sebagai berikut. Next. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah sampel penelitian tergolong representatif atau menyimpulkan populasi target? Jadi berdasarkan jurnal berjudul yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di mana di sini melibatkan 507 pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan coronary artery disease, di mana pada penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Deutsche Herzenzentrum dan Klinikum Reich der Isar di Munich, di mana di sini tempat pengambilan sampel penelitiannya ini hanya pada dua klinik yang tersebut, yang sudah saya sebutkan tadi, di mana hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini kurang representatif karena dari wilayah Munich sendiri masih banyak pusat pelayanan kesehatan yang ada. Jadi dapat dilakukan metode random sampling untuk mengambil data sampel di seluruh klinik yang ada di wilayah Munich agar sampelnya menjadi lebih representatif. Kemudian next, jadi apakah sampel penelitian direkrut pada titik atau fase penyakit yang sama? Jadi dalam penelitian ini memang tidak disebutkan terkait perekrutan sampel berdasarkan penyakit. Pada umumnya biasanya dilakukan perekrutan sampel dari stage paling rendah atau paling ringan, di mana di sini untuk menyeimbangkan terkait dengan sampel itu sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sampel penelitian di follow up dalam waktu yang cukup panjang atau dan komplit, di mana dalam studi ini disebutkan bahwa dilakukan follow up terhadap pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan CAD selama 4 tahun, di mana berdasarkan teori dari diabetes mellitus sendiri, itu perkembangannya sampai menuju komplikasi itu kurang lebih 10-15 tahun, sehingga follow up yang dilakukan 4 tahun ini masih kurang, dirasa kurang panjang. Kemudian di sini juga disebutkan terkait dengan tercatat 103 sampel mengalami kematian dalam perjalanan pengamatan penelitian. Namun di sini tidak dijelaskan lebih lanjut apakah kematian ini disebabkan karena penyakit yang sedang diteliti ataukah memang disebabkan oleh hal-hal lainnya. Jika memang 103 sampel ini kematiannya disebabkan oleh hal lain, itu kemungkinan mengalami loss to follow up sebesar 20%. Di mana di sini memiliki validitas moderate atau sedang. Lanjut, next. Apakah kriteria objektif diterapkan dengan cara blind? Dalam penelitian ini tidak dilakukan secara blind, di mana dalam penelitian ini mengetahui terkait dengan karakteristik dari sampel atau baseline sehingga dapat memberikan kondisi bias terhadap penelitian. Oke, boleh dilanjutkan? Baik, saya akan melanjutkan. Apakah dilakukan adjustment pada faktor penting yang dapat mempengaruhi prognosis? Jadi untuk jawabannya adalah dilakukan adjustment dengan multiple linear regression, di mana terdapat variabel serta nilai adjusted HR masing-masing, jenis kelamin perempuan, adjusted HR-nya 0,37, NIHA adjusted HR-nya 1,51, umur 1,62, protein kreatif 1,04, dan homocysteine plasma 1,1. Next.
Apakah ada validasi dalam kelompok independen tes set pasien? Jadi terdapat validasi karena pada studi yang sudah dilakukan sebelumnya menyebutkan bahwa plasma homocysteine level pada pasien diabetes mellitus tipe 2 berpengaruh terhadap kejadian CAD. Next. Untuk hasil studi, hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari analisis Kaplan-Meier, di mana bukti jumlah kematian akibat CAD pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar homocysteine tinggi dan rendah, kemudian didapatkan pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar homocysteine rendah lebih sedikit mengalami kejadian kematian yang berbeda secara dekat dengan pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar homocysteine tinggi dengan rasio odds to OR 1,53, interval kepercayaan 95%, kemudian P sama dengan 0,031. Bisa dilanjutkan kembali. Jadi lanjutkan, jadi seberapa tepat perkiraan prognosis atau prediksi dalam penelitian ini berdasarkan nilai kisaran 95% confidence interval tersebut, dan ini memiliki nilai CI yang sempit sehingga dapat disimpulkan penelitian tergolong presisi. Lalu apakah pasien yang diteliti dalam jurnal serupa dengan pasien kita? Jadi secara karakteristik dasar pasien yang dipilih berada pada rentang usia 60-65 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara proporsional. Secara demografi, pasien dalam jurnal sangat berbeda dengan pasien kita, di mana pasien pada jurnal itu berasal dari Jerman, sedangkan kita di Indonesia. Namun secara klinis cukup serupa. Apakah pasien kita begitu berbeda dengan pasien yang diteliti sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan? Jadi secara demografi, pasien dalam jurnal sangat berbeda dengan pasien kita, di mana pasien dalam jurnal berasal dari negara Jerman. Secara karakteristik dasar, penelitian pada jurnal ini cukup serupa dengan pasien kita sehingga hasilnya cukup dapat diterapkan. Baik, selanjutnya, akankah bukti ini memberi dampak penting secara klinis pada kesimpulan kita tentang apa yang harus ditawarkan atau diberitahukan kepada pasien kita? Secara demografi, pasien dalam jurnal ini sangat berbeda, namun secara karakteristik dasarnya tadi di mana pasien berada pada rentang 60-75 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara proporsional. Dan berdasarkan nilai kisaran 95% confidence interval tersebut, penelitian ini memiliki nilai tersebut yang sempit sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tergolong presisi. Jadi hasil penelitian ini cukup dapat diterapkan ke pasien kita. Next. Simpulan, hasil VIA yang dipadukan dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Berdasarkan telaah jurnal yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat dilakukan dan dapat diterapkan pada pasien kita. Dan berdasarkan kriteria VIA tadi, penelitian ini dari segi validitas cukup baik dan dari segi aspek kepentingannya juga bagus, dan hasil penelitian ini cukup dapat diterapkan ke pasien kita, dan juga sampel penelitian pada jurnal ini cukup serupa dengan pasien kita, di mana pasien berada pada rentang usia 60-75 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara proporsional. Sekian presentasi dari SGDA 9. Terima kasih.